anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Lois, Saya, Bu. Erna, Saya, Bu. baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Erna memimpin doa ya. Ais, Bu. Ayo Ais, kamu yang baca doa ya. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sumber daya alam. Sekarang kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, makna keberagaman, dan gerakan sederhana. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian, apakah dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menjumpai perubahan wujud benda? Nah, es batu, Bu, yang tadinya mencair, terus kalau dimasukkan kulkas jadi beku. Pinter. Ais, apa? Ais, Ya kan? Aku juga pernah lihat, Bu. Kalau es batu dipanasin dengan sinar matahari, dia akan meleleh. nah, dalam melakukan kegiatan perubahan wujud benda, membuat es batu itu karena dorongan diri sendiri atau permintaan orang tua? Karena Mintaan orang tua, Bu, disuruh ibu di rumah biasanya. kalau Ais, Kalau saya enggak, Bu. Saya bikin sendiri, kemauan dari sendiri. bagus. Nah, kegiatan membuat es batu karena dorongan diri sendiri itu sangat baik ya. Karena kegiatan tersebut sudah termasuk makna keberagaman, perbedaan kemampuan. Dan juga kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam gerakan sederhana. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, Bu. Siap-siap ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita nyanyi sama ya. 1, 2, 3. Patriot proklamasi setiap Pancasila dasar negara, rakyat adil.
Bagaimana? Apakah kalian sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke materi inti ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Tidak, Bu. Perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Hal ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menghamblur, dan yang terakhir menyublim. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda membeku. Ada yang tahu cara membuat es batu? Saya, Bu, tahu. Bagaimana caranya, Ais? Siapkan wadah, lalu isi air yang masak, lalu taruh di dalam freezer atau kulkas. Setelah itu, Membeku. baik. Jadi, cara membuat es batu itu pertama kita siapkan wadah, masukkan air ke dalam wadah tersebut. Setelah itu, masukkan air yang berada di dalam wadah ke dalam freezer. Diamkan selama beberapa jam. Setelah itu, jadilah es batu. Ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda membeku? Tidak, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dan peristiwa itu terjadi karena adanya pelepasan zat energi panas. Aku mau tanya, adakah di sini yang sering membantu orang tuanya untuk membuat es batu? Ya, Bu, pernah. Itu membuat es batunya karena keinginan sendiri atau bagaimana? Karena disuruh orang tua kalau aku, Bu. Kalau Ais, Keinginan diri sendiri, Bu. bagus banget ya, karena dimana dengan kemampuan itu kamu sudah bisa meringankan pekerjaan rumah orang tua. Ada yang tahu apa itu keragaman? Keragaman itu bermacam-macam, bukan, Bu? Iya, keragaman memang bermacam-macam, Ais. Ais tahu tidak apa itu keragaman? Tidak, Bu. Nah, coba Ais baca. Keragaman adalah variasi dan mengacu pada perbedaan. Keberagaman juga merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, Bu. Betul sekali. Jadi, keberagaman adalah
variasi yang mengacu pada perbedaan. Keberagaman juga merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing, yaitu perbedaan kebiasaan, perbedaan karakter, perbedaan keberagaman, perbedaan makanan kesukaan, dan perbedaan kemampuan atau keterampilan. Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan kemampuan keterampilan. Tadi kan kita sudah belajar mengenai cara membuat es batu. Dan kalian bilang bahwa kalian juga sering membantu orang tua untuk membuat es batu. Nah, kegiatan membantu orang tua membuat es batu itu sudah termasuk dalam kemampuan keterampilan. Tidak hanya perbedaan kebiasaan ataupun keberagaman makanan. Di dalam keluarga juga terdapat berbagai macam perbedaan, seperti perbedaan sifat, perbedaan kemampuan, atau perbedaan keterampilan. Manfaat dari perbedaan kewajiban dalam keluarga yaitu, Erna tolong bacain ya. Manfaat dari perbedaan kewajiban dalam keluarga yaitu anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat anggota keluarganya. Terus dapat mengembangkan sikap berharga, menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Kemudian dapat bekerja sama sehingga pekerjaan rumah menjadi lebih ringan. Betul sekali. Jadi, manfaat dari perbedaan kewajiban dalam keluarga yaitu yang pertama, anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat anggota keluarganya. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati anggota keluarga. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama sehingga pekerjaan rumah menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan. Sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk membuat tabel seperti contoh ini. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk membuat tabel keberagaman kemampuan yang dilakukan di rumah. Seperti contoh ini ya. Ayah, keberagaman kemampuan yang dilakukan di rumah, contohnya bekerja, mencabut rumput di taman, mencuci kendaraan. Nanti yang kedua Ibu. Tugas Ibu itu apa? Nanti kakak laki-laki kalian apa? Kalian apa? Seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak punya kakak laki-laki gimana, Bu? Kalau tidak punya kakak laki-laki ya nggak usah ditulis. Yang ada aja, adik. Saya, Bu, ingin bertanya. Tanya apa, Ais? Kalau untuk pengumpulan tugasnya itu kapan ya? Sekarang. Tugasnya dikumpulkan sekarang, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang kalian buat tugas di buku latihan ya, dan dikumpulkan 20 menit selanjutnya. Nanti akan dipresentasikan ya. Iya, Bu. Apakah tugasnya sudah selesai, anak-anak? Ais, Iya, Bu. apakah tugas kamu sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo sekarang, Ais, Ibu minta kamu untuk mempresentasikan hasil tugas yang kamu buat tadi ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama itu ada ayah. Nah, tugas ayah itu tuh bekerja, merumput, berkebun. Yang kedua itu ada tugas ibu. Tugas ibu di rumah mencuci piring, menyapu rumah,
kalau di rumah itu belajar, Bu. Bantu-bantu pekerjaan ibu juga. Nah, yang keempat itu ada adik saya, adik laki-laki. Tugasnya itu dia tuh cuma bermain bola, belajar. Sudah, Bu. Terima kasih, Ais. Ibu akan menampilkan video mengenai keberagaman yang ada di dalam keluarga. Ngiler, Bu. Selamat menyaksikan, anak. Halo anak-anak, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan karakter, ada perbedaan kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Semua perbedaan yang ada, sebaliknya tidak membuat saling bertengkar dan bermusuhan. Dengan begitu, tentu akan tercipta kerukunan. Di dalam keluarga, juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Manfaatnya yaitu 1. Saling memahami sifat anggota keluarga. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai. Dan untuk dapat saling bekerja sama. Jadi, keragaman kemampuan yang dilakukan di rumah itu sudah termasuk dalam gerakan sederhana. Di sini, Ibu akan menjelaskan gerakan sederhana. Gerakan adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Tadi kan Ais bilang bahwa adiknya sering bermain bola. Apa benar? Ya, Bu. Benar. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan gerakan sederhana bermain bola. Ulang. Sepak bola merupakan jenis olahraga yang dilakukan atau dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu beranggotakan 11 orang yang membentuk tim kesebelasan. Kaki merupakan bagian tubuh yang digunakan pada permainan sepak bola. Sedangkan tangan tidak diperbolehkan kecuali penjaga gawang untuk mencegah bola masuk ke gawang. Sepak bola memiliki dua tujuan utama, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Tim yang memperoleh skor banyak akan menjadi pemenang dalam permainan sepak bola. Bisa kalian perhatikan, ini adalah contoh menendang dengan kaki bagian dalam. Dan ini teknik menendang bola dengan punggung kaki. Sekarang Ibu akan menampilkan video ya. Bagaimana cara menendang bola dengan kaki bagian dalam dan menendang bola dengan punggung kaki. Kali ini menendang bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian atau punggung kaki. Selamat menyaksikan. Cara menendang bola. Jadi, menendang bola itu ada bermacam-macam. Ya, ada menendang bola kaki bagian luar dan menendang bola dengan kaki atau kaki. Nah, kali ini saya akan memberikan cara menendang bola dengan kaki bagian dalam.
Silakan dia bicara. Kita ulangi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menarik kesimpulan ya. Ada yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Karena Jadi belajar tentang apa itu namanya? Yang pertama cara membuat es batu. Terus apa lagi ya? jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang terjadi karena adanya pelepasan dan penyerapan kalor. Contohnya Andi yang membantu ibunya membuat es batu. Hal itu terjadi dikarenakan adanya keragaman kemampuan pada keterampilan. Dan proses pembuatan es batu sudah termasuk ke dalam kegiatan gerakan sederhana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu minta kalian untuk membuat video cara menendang bola dengan kaki bagian dalam dan punggung kaki yang akan dikumpulkan minggu depan di grup WA ya. Baik, Bu. Boleh dibantu orang tua tidak, Bu? Boleh. Durasi videonya 2 menit saja ya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Keluar kali. Erna pimpin doa ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.